5 cara praktis menghadapi si narsistik. 1. Melihat si narsistik sebagai siapa mereka sebenarnya, bukan seperti yang Anda inginkan. Jebakan terbesar yang membuat Anda terperangkap adalah dilema kenangan baik dan buruk yang Anda alami dengan si narsistik. Salah satu bagian dari Anda tahu bahwa mereka adalah orang yang mengerikan. Tapi sisi lain Anda terus membenarkan perilaku mereka karena disonansi kognitif dan hal-hal sentimental. Dengan melakukan hal itu, Anda secara tidak sengaja memberi mereka banyak kesempatan untuk terus menyakiti Anda. Untuk keluar dari perangkap mereka, Anda harus melihat si narsistik seperti mereka apa adanya, bukan seperti yang Anda inginkan. Karena potensi yang Anda lihat pada mereka atau dalam hubungan hanya dapat dilihat oleh Anda, bukan mereka. Potensi seperti keramahan, kerjasama, komunikasi, dan rasa hormat tidak berlaku untuk mereka. Mereka buta terhadap semua potensi ini, karena menurut mereka tidak ada yang perlu diubah dari mereka, menjadikan semua energi yang Anda keluarkan sia-sia saja. Terima apa yang mereka tampilkan. Itulah siapa mereka sebenarnya. Cobalah cari pola yang terus mereka ulangi sepanjang siklus hubungan. Beri diri Anda untuk melihat bagaimana pelecehan mereka, bagaimana mereka berubah menjadi monster, setelah menjadi malaikat bagi Anda, hanya untuk membuat Anda tetap terjebak dalam hubungan. Akan menyakitkan melihat mereka sebagaimana adanya, tetapi ketika Anda melakukannya, itu akan membebaskan Anda. Setelah Anda menyadarinya, Anda tidak akan terkejut melihat sisi tidak berperasaan dan kejam yang mungkin mereka tunjukkan selama pertempuran dengan Anda. Semakin Anda melihatnya sebagaimana adanya, semakin besar kendali yang akan Anda miliki atas hubungan tersebut. Ingatlah begitu Anda melihat musuh sebagai musuh Anda, ia tidak dapat lagi merugikan Anda. 2. Menanggapi, tetapi tidak bereaksi secara emosional. Kekuatan si narsistik terletak pada reaksi Anda. Mereka tidak dapat mempengaruhi Anda jika Anda mengendalikan emosi Anda. Anda mengubah reaksi Anda menjadi respons dan tidak memberi si narsistik kepuasan yang ingin mereka dapatkan dari memicu Anda. Contohnya Anda membaca email yang dikirim oleh si narsistik yang isinya selalu menyalahkan Anda. Jika Anda bereaksi, Anda akan menjelaskan atau membela diri dan menyalahkan balik mereka, tetapi justru itulah yang mereka inginkan. Itu adalah cara mereka untuk membuat Anda tetap dalam perangkap. Jika Anda merespon, Anda hanya akan memperhatikan informasi yang benar-benar penting. Misalnya tentang jadwal menjemput dan mengantarkan anak-anak Anda ke acara tertentu. Anda hanya akan menanggapi yang penting saja, mengabaikan sisanya, dan mendokumentasikan email mereka sebagai bukti untuk digunakan nanti jika diperlukan. Anda memberdayakan diri sendiri dan belajar menemukan keseimbangan antara emosi dan logika Anda. Saat berhadapan dengan si narsistik, Anda tidak bisa hanya memakai emosi Anda. Anda harus bersikap bijaksana. Ingat, emosi untuk si narsistik sama dengan bahan bakar. Belajarlah untuk menguasai dan mengelola emosi Anda, dan segera Anda akan menjadi mimpi buruk bagi si narsistik. 3. Memiliki batasan yang jelas dan kuat. Tidak memiliki batasan dengan si narsistik adalah seperti menggali kubur Anda sendiri.
Menetapkan batasan dengan si narsistik sangat sulit, tetapi Anda harus mencobanya. Anda berurusan dengan seseorang yang tidak tahu diri. Jika Anda memberi mereka sedikit kesempatan, mereka akan segera memanfaatkannya. Jangan berharap mereka akan menghormati Anda dan batasan Anda. Anda harus dapat mengatakan tidak dan menjauh sejauh mungkin dari mereka. Tetapkan batasan untuk memperjelas perilaku apa yang akan Anda toleransi dan apa yang tidak. Misalnya, jika Anda bercerai dengan mereka dan berbagi anak, jelaskan bagaimana mereka dapat menghubungi Anda dan seberapa sering dan kapan mereka dapat melihat anak-anak Anda. 4. Jangan terpancing umpan mereka. Si narsistik suka menyalahkan orang lain untuk memuaskan kebutuhan mereka agar merasa superior. Mereka suka melepaskan tanggung jawab dan membuat orang lainlah yang bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak ingin mereka tanggung. Karena itu, setiap kali mereka merendahkan Anda, menyalahkan Anda, jangan diambil hati. Cobalah untuk menanggapinya dengan dingin dan tidak tersinggung. Proyeksi mereka sebenarnya adalah pengakuan. Dengan menyalahkan Anda, mereka mencoba menghilangkan rasa malu yang merupakan rasa insecure besar itu sendiri. Mereka mungkin menunjukkan kekurangan Anda dalam cara Anda membesarkan anak, dan menciptakan situasi untuk membuktikan bahwa Anda adalah orang tua yang tidak kompeten. Alih-alih membela diri, buktikan mereka salah dengan berfokus pada mengasuh anak Anda dengan benar. Ingat bahwa persepsi mereka tidak dapat dipercaya karena sengaja ditafsirkan dengan salah, terdistorsi, dan murni subjektif. Kenali siapa mereka sebenarnya. 5. Gunakan sifat kepribadian mereka untuk melawan mereka. Jika Anda objektif, Anda akan melihat si narsistik sebagai kumpulan emosi yang tidak teratur dan pola perilaku yang disfungsional dan dapat diprediksi. Anda akan mempelajari dengan tepat bagaimana mereka akan berperilaku dalam situasi tertentu. Anda dapat mengontrol dan mungkin mengkondisikan perilaku mereka sampai batas tertentu. Anda hanya perlu tahu apa yang bisa digunakan untuk melawan mereka agar mereka tidak menyiksa Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan obsesi seolah-olah mereka harus memiliki citra yang sempurna di depan umum untuk melawan mereka. Anda dapat mengetahui apa yang mereka inginkan dari Anda dan bagaimana Anda dapat memberikannya kepada mereka, sambil mendapatkan kembali apa yang Anda butuhkan. Ini seperti memberikan mereka suatu kepuasan instan untuk membuat mereka patuh. Contohnya, Anda dapat meminta uang kepada mereka di hadapan banyak orang. Si narsistik yang terobsesi dilihat sebagai suami atau ayah yang sempurna akan memberikan apa yang Anda minta. Padahal biasanya mereka amat sangat pelit di balik pintu yang tertutup. Semua ini mungkin dilakukan, tetapi Anda harus berpikir dan menyusun strategi untuk melindungi diri Anda sendiri dan meminimalkan kerusakan yang dapat mereka timbulkan pada Anda.